Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berbincang, berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu, akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Baik, pertanyaannya tadi, apakah salib berkat atau kutuk Elohim? Ya, perlu saya jelaskan Bang Zuma, setiap kami menjelaskan keberadaan Yesus dari sisi manapun, dari topik manapun, kami tidak lepas dari Alkitab. Jadi jika Anda berpendapat kami cocokologi, kami tidak cocokologi, kami Alkitabiah. Kami berdasarkan setiap ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Sebab jika kami lepas dari Alkitab, maka kami tidak Alkitabiah. Ya, itu untuk diketahui ya. Nah, oleh sebab itu, apapun yang saya sampaikan untuk menjelaskan mengenai penyalipan Yesus, ya, yang menjadi topik kita malam ini, baik dari Ulangan 21, 22, 23, dari Galatia 3, 13, 14, dari Yesaya pasal 53 ayat 3 dan selanjutnya, itu karena memang bagian dari ya fondasi atau fundamen iman Kristen ya, untuk membangun iman kami. Jadi ya, kalau Anda berpendapat kami cocokologi, sekali lagi saya katakan kami tidak cocokologi, kami Alkitabiah. Baik, kembali ke kondisi Yesus ya. Ada dua versi yang diperhadapkan bagi kita dalam Alkitab ya. Ada kepentingan-kepentingan Yesus ini ya, di dalam diri Yesus, di dalam misi Yesus itu, dia membawa kepentingan surga, kepentingan Allah atau kepentingan secara ilahi. Nah, sementara ketika Yesus ada di muka bumi ya, Yerusalem dan orang Israel itu di bawah jajahan kerajaan Romawi. Oleh sebab itu kerajaan Romawi ini datang dengan kepentingan politiknya. Jadi jika tadi Anda berkata bahwa dia disalibkan karena orang iri, orang dengki, takut nanti ya ketika orang Israel percaya kepada Yesus, sementara Yesus ini semakin terkenal, semakin populer, jangan-jangan orang Romawi akhirnya akan menekan orang-orang Yahudi, akan apa itu namanya, membuat suatu tindakan terhadap orang Yahudi. Oleh sebab itu mereka memilih membunuh Yesus itu karena politik. Tapi secara ilahi kematian Yesus disalib itu untuk menebus manusia dari dosa. Dia rela menjadi kutuk menggantikan manusia yang berdosa itu terkutuk. Nah, apakah salib Yesus itu jadi berkat atau kutuk? Jadi berkat bagi kami. Terima kasih. Bahkan bagi setiap orang yang percaya. Mantap. Iya. Cepat waktu ya. Iya. Udah lewat lama, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Sudah selesai waktu. Oke, thank you. Iya, baik. Yang saya tahu di dalam surah Paulus itu 1 Korintus 1 nomor 23, di situ dikatakan salib bagi orang Yahudi itu adalah batu sandungan dan bagi non-Yahudi itu adalah satu kebodohan. Di data Yohanes 11, tepatnya di data nomor 51. Di situ dikata Yohanes 11 yang tadi yang 51 nomor 51-nya di situ kayak apa, sebagai imam kepala. Imam kepala yang bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Sedangkan Pak Pendeta menunjukkan kemudian keinginan matinya Yesus itu untuk dosa-dosa keselamatan Kristen. Tidak ada nyambung-nyambungnya di situ. Itu pola yang dibangun oleh Kristen sendiri. Sedangkan kejadian perkara di TKP, orang-orang yang terlibat terhadap pembunuhan ini sedikit pun tidak ada yang berhubungan dengan keselamatan dari dosa dan seterusnya. Itu nggak ada. Mereka hanya takut bangsa mereka dirampas. Jadi orang Kristen ini, mau dia apa pendeta kah, mau dia pastor kah, atau apapun titelnya, mereka ini bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu adalah Bani Israel, Bani Yehuda. Mereka yang mengerti tentang kitab Yesaya, mereka yang mengerti tentang kitab Daniel, mereka yang mengerti kemudian kitab Yeremia dan seterusnya. Sebagai ahli, di situ ada ahli kitab, di situ ada orang Farisi, di situ ada imam kepala, di situ ada mahkamah agama, sidang mereka. Apa yang harus kita lakukan terhadap Yesus?
Andai saja nubuat itu ada. Oh, ini kan sudah dinubuatkan di dalam kitab kita bahwa Mesias memang harus mati. Maka kita harus panggil Yesus. Bagaimana saudara Yesus? Ini mau digenapi ini. Apa yang kau firmankan ini sudah mau digenapi. Oh ya udah silakan. Siapa yang menjadi eksekutor bla bla dan seterusnya. Tapi faktanya. Nomor 57:3 dikatakan, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang dikatakan 54-nya? Saat itu juga Yesus tidak lagi menampilkan diri di tengah-tengah orang Yahudi, melainkan dia pergi ke sebuah gurun, ke padang gurun bernama Efraim. Di sanalah dia tinggal bersama dengan muridnya, menghindari agar tidak ditangkap. Jadi nubuatan itu cuma bentukan gereja mula-mula supaya dosa-dosa mereka ini itu berasa diampuni dengan Yesus menjadi korban. Padahal penyaliban itu adalah kutuk Elohim. Penyaliban itu adalah kutuk, bukan berkat. Namanya kutuk, ia mendatangkan kutuk, bukan mendatangkan berkat. Namanya berkat mendatangkan berkat, bukan mendatangkan kutuk. Jadi saya minta dalil ke Pak Pendeta, tolong di mana salib itu disebut berkat, silakan. Haleluya, musik dulu. Santai saja ya, santai saja. Haleluya. Kalau masuk di sini joget-joget, pakai joget-joget di sini. Silakan Pak Pendeta. Pas Pak Pendeta mulai ngomong saya langsung kasih timer lah. Silakan Pak Pendeta. Ya santai dulu. Oh iya. Tenang. Kalau dengan si kalau dengan si Nandar, si Loading mereka ikut joget ya. Jadi ambil air putih dulu Pak Pendeta. Air putih dulu Pak Pendeta. Ya boleh. Minum dulu. Iya. Kayaknya saya langsung ke inti pertanyaan saja sebentar. Oke. Cari ayat dulu. Saya mau jawab ini. Iya, silakan Pak Pendeta. Apakah salib itu menjadi kutuk oleh Elohim atau salib itu menjadi berkat? Oke, Bang Juma, ya Gurunda Juma tetap berkeputusan menyatakan bahwa salib itu menjadi kutuk. Tapi firman Allah di dalam kitab suci Alkitab dan kami imani, kami percaya salib itu menjadi berkat. Dalil yang diminta maka saya tampilkan Kolose 1 ayat 20 ya, boleh dibaca ya. Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ya, dan oleh Yesuslah ya, saya terjemahkan langsung begitu, perhatikan ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus ya. Dan perhatikan di Efesus 2 ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya, yaitu Allah dan manusia ya, di mana manusia menjadi seteru Allah karena berbuat dosa. Jadi untuk memperdamaikan itu di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi sudah jelas salib itu menjadi berkat di dalam iman Kristen ya. Gurunda Juma. Baik, masih ada waktu 01 dan 6. Imam besar ya, imam besar berkata hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri. Artinya imam besar ini mendapat pengertian ya, pengertian yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus. Meskipun imam besar berbicara waktu itu, imam besar ini adalah representasi atau yang mewakili atau yang memimpin pemimpin umat Yahudi yang berpegangan kepada Taurat Musa. Nah, di dalam Injil Yohanes 1 ayat 17, hukum Taurat itu dibawa oleh Musa. Sedangkan kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Artinya ketika Yesus memberitakan Injil, sebenarnya hukum Taurat ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Yang Allah inginkan bahwa
orang Yahudi tidak lagi memakai hukum Taurat, tapi pindah kepada hukum Kristus. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sehingga orang Yahudi lebih mendengarkan imam besar, itu betul. Karena memang mereka menolak Kristus itu Mesias. Mereka menolak Yesus itu datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Ya. Kemudian Yesus dikatakan hanya untuk orang Yahudi. Oke, untuk diri Yesus, dia hanya di dalam kemanusiaannya, dia hanya datang kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya. Baik, Pak Pendeta izin, waktunya habis Pak Pendeta. Gini Oh, Pak habis Pendeta. Ya, habis waktunya. Jadi 0259. Lengket ini itu waktunya. Saya enggak, pikir ini masih. udah selesai Pak Pendeta, makanya diperhatikan. Jadi izin Pak Pendeta ya. Siap. Biar lebih efektif diskusinya, saran saya sebagai moderator Pak Pendeta, lebih baik kita tiktokan aja apa yang ditanyakan Bang Zuma, mungkin setelah Oh, begitu. satu dalil ditanggapi lagi oleh Bang Zuma supaya tidak Pak Pendeta kehabisan waktu terus untuk Oh ya, menjawab. boleh. Nah, Boleh. biar kita juga dapat poinnya Pak Pendeta, yang Siap. menyimak di bawah dapat poin, yang teman-teman Kristen maupun Muslim dapat poin. Gitu Pak Pendeta. Ya. Baik. Silakan Bang Zuma. Silakan apresiasi buat moderator dulu. Iya, jadi pertanyaan saya, apakah bagi Elohim salib itu adalah kutukan atau bagi Elohim salib itu adalah berkat? Itu pertanyaan saya, karena hanya orang Kristen yang menjadikan korban yang ada di atas salib ini sebagai sembahan. Sedangkan pola yang ada, orang yang disalib itu adalah pelaku maksiat, pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Itu oknum yang disalib. Kemudian saudara pendeta membawa Kolose. Kolose itu surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di kota kuno Frigia. Di sana jelas Frigia ini adalah bagian utara Laodikia. Itu bukan untuk orang Indonesia, tetapi surat Paulus yang khusus untuk orang yang ada kemudian di utara Laodikia, Kolose ini. Dan yang saya minta ini adalah terkait Tuhan. Apakah salib atau oknum yang disalib ini adalah oknum yang diberkati atau justru oknum yang dikutuk? Itu pertanyaan saya Pak Pendeta. Sehingga berujung kepada keadaan bahwa penyaliban itu adalah mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesucian, mendatangkan kebenaran, mendatangkan keselamatan. Tapi dalil, di mana itu kami bisa temukan dalilnya? Penyaliban itu penghinaan. Penyaliban itu kehinaan, bukan sebuah kemuliaan, bukan sebuah keselamatan. Oknum yang disalib itu adalah pelaku maksiat, yang mana kemaksiatannya itu sepadan dengan hukuman mati. Sehingga orang yang dihukum karena kemaksiatan ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Bagaimana mungkin oknum terkutuk bisa menyelamatkan? Sehingga saya berani mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib itu adalah orang terkutuk. Tidak ada dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk. Tak ada. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Enggak ada. Sedangkan yang dikutuk ini adalah pelaku maksiat. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah dia yang makan suap. Nah, yang makan suap itu Yudas, bukan Yesus. Maka yang memenuhi syarat untuk disalibkan Yudas, bukan Yesus. Karena orang yang disalib ini pertama harus melakukan dosa dulu, di mana dosa ini sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Yesus tidak melakukan dosa. Kedua, Yesus tidak dikutuk Elohim. Berarti bukan dia. Nah, Yudas melakukan dosa, makan suap. Yudas dikutuk oleh Tuhan, makan suap. Karena yang makan suap itu yang dikutuk. Maka yang betul, yang disalib ini adalah Yudas.
Kecuali Pak Pendeta bisa menunjukkan ada dalil bahwa Tuhan kemudian memberi berkat kepada orang yang dikutuknya sendiri. Silakan. Haleluya, darah Yesus berkuasa. Gerunda Zuma ya. Jadi apa yang Anda sampaikan itu bagi saya seorang yang membaca Alkitab selama 30 tahun dan sudah diurapi oleh Roh Kudus, Anda tidak Alkitabiah dalam hal ini ya. Penjelasan Anda tidak Alkitabiah dan itu bagi iman Kristen sangat berbahaya. Sebab itu saya harus menjelaskan, selalu menjelaskan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab ini ya. Ya, memang benar yang Anda katakan bahwa Yesus tidak berdosa. Kenapa dia disalib? Lalu Anda lebih bersepakat Yudaslah yang disalib itu. Ya, saya tidak tahu Anda sepakat dengan siapa. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Yudas itu gantung diri, dia menyesali, ya, tapi dia tidak bertobat. Uang 30 keping uang perak harga dia menjual Yesus, dia lemparkan ke bait Allah. Dan dia pergi dan dia gantung diri, ya, dia tidak bertobat. Ya, memang seharusnya dia harus disalib, ya. Seharusnya dia disalib. Tetapi lihatlah karena politik, imam-imam besar itu berpihak kepada Yudas. Justru yang menyogok itu adalah para imam-imam besar itu. Imam besar dan imam-imam itu yang menyogok Yudas. Nah, lalu Yesus ini disalib. Bukan karena dia berdosa, tetapi misi yang dia bawa, ya, firman yang menjadi manusia itu, dia sesuai dengan di dalam Yesaya 53 tadi, dialah yang menggantikan setiap orang yang terkutuk itu, yang digantung di kayu salib itu, dialah yang menggantikannya, ya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya itu beroleh keselamatan. Jadi sederhana sekali, ya. Sederhana sekali yang diberitakan oleh Injil, ya. Nah, kemudian apakah Yesus ini hanya untuk orang Yahudi? Saya ulangi. Betul, ya, ketika Yesus ada di muka bumi, dia hanya untuk orang Yahudi. Tetapi kemudian dia memberi amanat di dalam Matius 28 ayat 19 supaya murid-muridnya pergi ke segala bangsa memberitakan Injil, dan bagi yang percaya itu supaya dibaptis, ya. Nah, oleh sebab itu Injil juga untuk orang Indonesia, ya, Gerunda Juma, ya, untuk orang Indonesia. Untuk setiap suku, kaum, dan bangsa dan bahasa, ya. Jadi tidak ada lagi, ya, batasan untuk setiap orang. Oke, lalu kemudian Anda berkata bahwa, ya, orang Yahudi ini ahli Taurat, ahli kitab Yahudi. Itu betul. Tapi ahli kitab Yahudi, mereka itu adalah orang-orang perjanjian lama, orang-orang yang hanya mempelajari kitab-kitab Yahudi, mempelajari hukum Taurat. Dan mereka ini orang-orang yang melupakan di mana bahwa nabi-nabi telah bernubuat tentang kedatangan Mesias. Sehingga ketika Yesus datang, dia mengajarkan Injil dan dia memuridkan sampai sekarang. Sehingga ketika saya juga berbicara tentang firman Allah ini, tentang firman Tuhan, tentang Injil ini, saya sah di hadapan Tuhan. Apa yang membuat saya legal, membuat saya sah? Ya, kalau Anda mencari legalitas orang yang memberitakan firman, saya kasih di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Perhatikan, saya kasih baca. Inilah legalitasnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus berfirman, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa itu menjadi saksi Kristus? Salah satunya berbicara tentang Yesus, tentang Injil keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Jadi legalitas di zaman Tuhan Yesus, ya, maksudnya di zaman kasih karunia ini, legalitasnya kalau orang itu sudah dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, bukan baptis air loh. Nah, ini legalitasnya, Gerunda Zuma, ya. Legalitas saya memberitakan Injil itu adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan saya mengalaminya. Oke, terima kasih.
Ya, pertanyaan saya, apakah Elohim ya terkait salib ini adalah kutukan atau berkat? Ini sesi yang ketiga, tapi belum terjawab. Kemudian saudara pendeta mencoba untuk melarikan tema terkait yang disalib itu adalah Yudas. Mungkin mengutip dari Matius 27 nomor 5 dan sampai nomor 8 kali ya. Tapi ada satu hal yang perlu Pak Pendeta pelajari lebih dalam lagi. Sebuah informasi kalau kontradiksi itu sudah meragukan. Matius 27 nomor 5 ini, di situ diceritakan Yudas melemparkan uang, lalu gantung diri. Duitnya dipungut oleh para imam. Imamnya kemudian yang membeli tanah. Itu yang terjadi di Matius 27. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 nomor 18-19, yang terjadi di sana adalah Yudas bunuh diri dulu. Yudasnya ini yang beli, Yudas ini yang membeli tanah dulu lalu bunuh diri. Jadi yang membeli tanah adalah Yudas. Setelah Yudas beli tanah, dia bunuh diri. Sedangkan kalau kita lihat dalam Matius 27, Yudas tidak beli tanah. Yudas melemparkan uang, lalu dia bunuh diri, duitnya dipungut, yang membeli tanah adalah imam-imam. Di Kisah Para Rasul 1, 18-19, Yudas sendiri yang beli tanah. Di Matius 27 nomor 5, imam yang beli tanah. Di Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, Yudas bunuh diri, imam beli tanah. Di Kisah Para Rasul 1, 18-19, Yudasnya beli tanah, lalu bunuh diri. Kontradiksi. Jadi itu tertolak demi ilmu. Itu tertolak demi ilmu. Demi ilmu. Iya, harus. Kecuali kita ingin gila permanen. Jadi kembali kepada tema, apakah salib ini hukuman bagi orang yang diberkati, hukuman bagi orang yang dikasihi, hukuman bagi orang yang disayangi? Inilah anakku yang kukasihi, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku sebelum dunia ada. Yohanes 17, Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Yesus. Apakah yang disalib ini orang yang dimuliakan Tuhan, atau yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan? Itu Pak Pendeta. Pertanyaan saya ini yang keempat kalinya saya ulang. Apakah yang disalib ini orang yang dikutuk? Apakah yang disalib ini orang yang diberkati atau orang yang dimuliakan? Kalau yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan, maka yang disalib Yudas. Tapi kalau yang dikutuk ini adalah orang yang dimuliakan Tuhan, berarti yang disalib ini adalah Yesus. Sederhana kok itu. Jangan egosentris dulu, jangan ego beragama dulu. Jauhkan dulu ego kekristenan. Kristen itu sudah satu paket. 1 Korintus, narasi yang begitu dibuang aja. Narasi-narasi begitu dibuang. Ya, Guru 1 Korintus 1 nomor 23. Tidak perlu narasi-narasi sampingan tuh, tidak perlu. Langsung aja ke poin. 1 Korintus 1 nomor 23, salib itu adalah kebodohan bagi Kristen. Itu fakta, itu dalil. Jadi kalau kita berbicara mengenai ilmu tentang penyaliban, Kristen tidak akan pernah sampai naik level, tetap pada tataran kebodohan. Ini pertanyaan keempat Pak Pendeta. Ini keempat. Banyak sekali pertanyaannya. Pertanyaan cuma satu. Apakah orang yang disalib ini orang yang dikutuk Tuhan, atau yang disalib ini adalah orang yang dimuliakan Tuhan? Jawaban saudara silakan. Oke. Kita buka Galatia 3:13. Saya langsung ke poin aja. Semoga Anda dapat menangkap dengan baik pesan ini ya. Perhatikan baik-baik, saya akan jelaskan. Sebentar, saya cari dulu ayatnya ini. Oke. Galatia 3:13 untuk menjawabnya. 13 dan 14. Saya baca dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham
sampai bangsa-bangsa lain, sehingga oleh imam kita menerima roh, oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Baik, saya jelaskan. Pertanyaan Guru Dazuma yang menanyakan apakah orang yang disalib ini orang yang diberkati atau orang yang dikutuk. Baik, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Tangkap baik ya. Seharusnya Yudas di situ. Seharusnya Yudas di situ. Tetapi lihatlah, Yesus ini mau menjadi kutuk. Perhatikan, mau menjadi kutuk. Ya, Galatia 3 ayat 13 berkata, ya, dengan jalan menjadi kutuk. Karena hanya jalan begitu untuk menebus orang berdosa. Ya. Perhatikan dengan baik. Dosa apa? Dosa kutuk. Kutuk apa? Kutuk hukum Taurat. Kenapa ada kutuk hukum Taurat? Karena pelanggaran terhadap firman Allah, ya, yang ada di dalam hukum Taurat itu, karena hukum Taurat juga adalah hukum Allah, hukum Kristus adalah hukum Allah. Di perjanjian lama itu hukum Taurat adalah hukum Allah, itu dilanggar. Sehingga orang-orang yang melanggar itu terkutuk. Tapi Allah mau menyelamatkan orang-orang yang terkutuk ini dengan cara, ya, anak yang ia kasihi, yang ia berkati, yang kepadanya dia berkenan, Bapa berkenan, itu, ya, diberikannya suatu mandat atau suatu misi untuk penebusan dosa dalam tubuh manusianya. Oleh sebab itu ia mau menjadi kutuk, ya, tapi bukan terkutuk. Nah, ini harus dipahami, ya. Terkutuk dan mau menjadi kutuk adalah dua kalimat yang berbeda. Dan ini tidak hanya karena ayat ini, tapi kalau kita lihat dari perjanjian baru, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tentang Mesias, tentang Kristus ini, ya, seperti yang sudah dibacakan tentang Yesaya, dia katakan dia tertikam karena pemberontakan kita, pemberontakan orang Israel. Tapi ketika dia datang kepada orang Israel, ya, kebanyakan orang Israel, orang Yahudi menolak dia, ya. Nah, oleh sebab itu siapa yang percaya kepadanya maka dibebaskan dari kutuk, ya, karena Yesus sudah rela menjadi kutuk. Itu maksudnya. Jadi pertanyaan, ya, dari Guru Dasuma sudah saya jawab, bukan belum dijawab, sudah saya jawab, ya. Oke, terima kasih. Oke. Kita mendengarkan saudara-saudara sekalian jawaban dari Pak Pendeta ini, ya, yang kita hormati. Dia katakan bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Sekarang, apakah Yesus yang dikutuk oleh Elohim? Karena Paulus sedang mengutip Ulangan 21, 22, 23 ini, dia mendudukkan Yesus sebagai orang yang dikutuk Elohim. Bukan orang yang sedang menanggung kutuk, bukan. Kutuk orang lain, bukan. Tetapi dia sendiri yang kemudian melakukan kemaksiatan yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga Tuhan mengutuknya. Tidak ada kaidah di dalam kitabnya orang Yahudi, keyakinan orang Yahudi, secara ritual atau secara tradisi budaya, di mana mereka mengorbankan manusia demi dosa-dosa mereka. Itu nggak ada. Itu hanya pelintiran orang-orang Kristen yang menginginkan dosa mereka ditanggung sama Kristus. Jadi kalau saudara sudah mengakui bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, ingat, Kristen itu datang belakangan. Ketika Yesus mengajarkan tentang Injil Kerajaan Tuhan kepada Bani Israel, Kristen belum ada. Pendeta, pastor itu belum ada. Yesus berpesan kepada Kristus palsu. Jadi kalau saudara mengatakan yang dikutuk oleh Elohim di atas tiang salib itu adalah Kristus, sesuai dengan Galatia 3 nomor 13, maka kita sepakat. Kristus yang dimaksud itu adalah Kristus palsu, yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 24 sebagai penyesat. Dan itu adalah tanda atau simbol untuk angkatan jahat. Yesus menerangkan di dalam Matius 12 nomor 38. Orang Farisi minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda.
kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia, Yudas anak manusia, akan berada dalam perut bumi, dalam kubur selama 3 hari 3 malam. Hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau pendeta hari ini, wahai saudara-saudaraku Kristen dimanapun kalian berada, beliau sudah mengakui bahwa oknum yang disalib ini adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim. Yakin dan percaya itu bukan anak Maria, tetapi itu adalah iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Kecuali Pak Pendeta bisa menunjukkan kepada saya, Yesus pernah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga Tuhan mengutuknya. Selama Pak Pendeta tidak bisa menunjukkan itu, maka yang dikutuk ini sepakat kita, Yesus namanya, Kristus gelarnya, tapi itu adalah sang penyesat, sibilisisis. Demikian.